Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Seketika baju besi dewa di tubuh Xiaoyan dan pria di depannya menatap ini dengan rumit. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan pria itu juga mengerutkan keningnya. Dia menatap Xiaoyan dengan serius dan menunggu jawaban darinya. Sederhananya, mereka yang pertama menyerangku. Dan aku membunuh mereka semua secara tidak sengaja, ini adalah hadiahku. Jadi aku memakainya. Ucap Xiaoyan dengan serius. Begitu kata-kata itu jatuh, pria itu melangkah maju dengan ganas mengulurkan telapak tangannya dan mencengkram leher Xiaoyan dengan ganas. Kau jelas tahu apa yang aku minta. Jika kau tidak mau mengatakannya, aku akan mencari jiwamu secara langsung. Setelah berbicara, kekuatan jiwa pria itu menyembur keluar. Pada saat ini Xiaoyan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Di bawah tekanan yang kuat menghadapi pertanyaan pria itu, sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, memperlihatkan senyum sarkastik. Ketika kekuatan jiwa pria itu hendak mencari jiwanya, dia menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan berada pada tingkat yang lebih kuat darinya. Itu seperti tangan besar yang menutupi dirinya. Bahkan ketika pria itu mundur, baju besi dewanya langsung melindungi di tubuhnya dan dia menatap Xiaoyan dengan mata yang serius. Jiwa alam, ada apa? Terus cari jiwanya, aku ingin melihat siapa dirinya. Ucap pria itu. Seketika sudut mulut Xiaoyan naik ketika dia mendengar kata-kata ini. Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, namun kekuatan jiwa Xiaoyan sangat kuat dan dia tidak terpengaruh. Selama pria itu berani mencari jiwanya, Xiaoyan akan berani mencari jiwanya juga sebagai gantinya. Secara kebetulan Xiaoyan juga ingin menemukan jiwa seseorang dengan informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa lebih akurat. Dan Xiaoyan lebih percaya apa yang diketahui oleh pencarian jiwa daripada apa yang dia dengar darinya. Tetapi pria itu jelas tidak akan memberi kesempatan lagi. Dan segera ada kekuatan yang menekan kekuatan jiwa Xiaoyan. Dan kulit Xiaoyan juga berubah. Situasi saat ini mungkin agak buruk. Dia berpikir telah menghilang begitu lama dan penundaannya sudah cukup. Mengapa Ratu masih belum muncul? Ini tidak sejalan dengan akal sehatnya. Apakah Ratu menyerah pada dirinya sendiri? Tidak. Menurut pemahaman Xiaoyan tentang Ratu, kemungkinan ini sangat kecil. Atau dengan kata lain, apa yang sedang terjadi dengan sang Ratu? Xiaoyan memikirkannya, merasa bahwa yang terakhir lebih mungkin. Lagi pula dia masih percaya bahwa Ratu mencintainya. Tidak mungkin Ratu akan membiarkan Xiaoyan terbunuh di sini. Untungnya saat ini Xiaoyan tidak bisa melihat penampilan sang Ratu yang berbaring santai di atas tanduk naga. Saat ini Xiaoyan ditekan oleh kekuatan yang kuat. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Karena pada saat ini semua avatar telah terpisah dari dirinya. Meskipun dia memiliki latar belakang 40 miliar sumber energi, dia masih merasakan kekuatan penindasan yang kuat dari para Taisu di depannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya dari pria Taisu di depannya telah mencapai keabadian. Bahkan jika kekuatannya tidak dianggap keabadian, dengan kekuatan keabadian yang diberikan oleh baju besi dewa, dia dapat menggunakan keterampilan bertarung yang kuat. Dibandingkan dengan para prajurit Taisu yang baru saja menggunakan kekuatan keabadian secara sembarangan, ada celah besar secara langsung. Sejak Xiaoyan berperang melawan Taisu, semua orang yang dilihatnya tidak memiliki jiwa. Dan yang terkuat hanyalah dewa petarung. Menurut avatar Taisu yang diperoleh Xiaoyan, waktu menggunakan harus panjang atau pendek. Dan waktu panjang pasti terkait dengan kekuatan tubuh fisik. Tapi menilai dari yang sekarang, para prajurit Taisu yang terlihat seperti orang hidup mungkin hanya kesadaran. Dan itu masih merupakan kesadaran yang ditetapkan seperti obat yang telah disempurnakan. Mereka hanya disuling berkali-kali. Tidak akan ada pikiran yang berlebihan dan 100% kepatuhan dan kesetiaan kepada Taisu. Tetapi orang di depannya jelas berbeda dari Taisu nomor 2 dan Taisu nomor 3. Ini hanyalah tubuh dan kesadaran tiruan. Dia adalah pemimpin sebenarnya dari para prajurit ini. Dapat juga dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang di kelompok Taisu ini yang memiliki jiwa. Dia telah menangkap Xiaoyan dengan segala cara. Dia tidak ingin berperang seperti ini. Tetapi berbagai perilaku Xiaoyan yang terus-menerus menyentuh garis bawah kesadarannya. Setelah dia tidak tahan,
Dia mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap Xiaoyan. Tapi yang tidak dia duga bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki metode yang begitu kuat. Dan pukulannya membunuh hampir semua prajurit Taisu terkuat mereka. Dan yang lebih tidak bisa dia terima adalah bahwa selama waktu yang ekstrim ini, Xiaoyan mengambil semua baju besi dewa mereka. Itu yang semakin membuat marah orang di depannya. Kemarahan yang tak tertahankan di wajahnya sudah cukup untuk menjelaskannya. Setelah pencarian jiwa pertama tidak berhasil, penindasan yang kuat segera digunakan tidak hanya mengendalikan tubuh fisik Xiaoyan, sehingga dia tidak bisa bergerak, tetapi juga menghalangi kekuatan jiwanya. Setelah selesai, pria tampan itu perlahan mendekati Xiaoyan, dan baju besi dewa miliknya akhirnya terlihat di lengannya, di mana itu ada angka nomor 1 yang merupakan pemimpin tertinggi dari Taisu. Aku sangat penasaran jika kau mati. Bisakah kau menjadi seperti mereka dan dibangkitkan kembali? Ucap Xiaoyan menatap pria Taisu yang berhati-hati. Dan dia tidak terburu-buru untuk terus mencari jiwanya lalu bertanya, "Hahaha, kematianmu sudah dekat. Tidakkah kau memikirkan bagaimana cara agar kau bisa bertahan hidup?" Ucap pria Taisu nomor 1 itu berkata kepada Xiaoyan sambil mencibir. Namun ekspresi Xiaoyan tenang dan tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Mungkinkah kau sedang menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu? Ratu, apakah dia? Ucap pria Taisu nomor 1 itu berkata, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dia melambaikan tangannya segera setelah berbicara. Dan kemudian tirai tipis muncul lalu dia bisa melihat situasi pertempuran di luar saat ini. Perang terus pecah dan pertempuran antara kedua belah pihak terus berlanjut. Pria itu sepertinya tidak panik dan dia tidak takut membuang waktu di sini. Dari gambar terlihat bahwa Ratu tetap berada di atas tanduk naga. Tetapi dia tidak bergerak setelah Xiaoyan menghilang. Dan ketika Xiaoyan melihat ke arah Ratu, kepala Ratu menoleh dan matanya yang indah sepertinya menatap tatapan Xiaoyan. Pada saat yang sama transmisi suaranya juga jatuh ke dalam pikiran Xiaoyan. "Suamiku, apakah kau memerlukan bantuanku?" Ucap suara Ratu datang seolah-olah Xiaoyan dapat dilihat. Dan pemandangan ini secara alami terlihat oleh pria itu. Seketika kulitnya berubah dan dia segera melambaikan tangannya untuk membubarkan tirai cahaya. Dia tidak tahu bagaimana Ratu melakukannya. Matanya memang tampak melihat Xiaoyan, tetapi dia sepertinya tidak mendengar transmisi suara yang diberikan Ratu kepada Xiaoyan. "Tentu saja aku membutuhkannya. Jika aku bisa," ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Dia masih memulihkan teknik penggabungan tubuh. Dan hanya dengan kekuatannya sendiri saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tentu saja yang terbaik sekarang adalah membutuhkan bantuan Ratu. Pada saat ini Xiaoyan secara alami tidak dapat menemukan aura Ratu di sini. Dan dia tidak dapat secara akurat mengirimkan suara ke Ratu. Jadi dia hanya bisa membuka mulutnya dan berbicara. Setelah berbicara, pria itu memandang Xiaoyan dengan aneh. Pria Taisu nomor 1 itu mengerutkan keningnya, dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Ratu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan dia masih bisa mengirim suara ke Xiaoyan di dalam alun-alun Taisu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pria Taisu nomor 1 datang ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap mata dia mengeluarkan tangannya dan merentangkan kelima jarinya untuk meraih kepala Xiaoyan secara langsung. Dia berencana untuk segera mencari jiwa Xiaoyan secara paksa. Seketika dampak jiwa yang kuat langsung menyelimuti Xiaoyan, menembus kekuatan alam jiwa Xiaoyan. Pada saat yang sama kekuatan jiwa kedua belah pihak mulai bertabrakan. Kekuatan jiwanya tidak berasal dari dirinya sendiri seperti Xiaoyan, tetapi dari sekitarnya. Kekuatan yang kuat itu mulai naik dengan gila-gilaan mengobrak-ngabrik garis pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Pada saat ini warna kulit Xiaoyan mulai berubah. Jika Ratu tidak muncul, sepertinya jiwanya akan benar-benar terekspos. "Aku bisa membantumu, tapi kuharap suamiku bisa lulus ujian ini sendirian," ucap Ratu. Tepat ketika Xiaoyan bertarung melawan pria Taisu nomor 1, pada saat ini suara Ratu datang bersamanya. Wajah Xiaoyan membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Sekarang dia telah melalui pertempuran besar. Bisa dikatakan bahwa dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri saat ini. Terlebih lagi sekarang dia berada di dalam alun-alun Taisu sendirian. Seperti kata pepatah, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Ini adalah rumah para Taisu dan Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Sejak awal perang, Ratu tidak pernah membantunya, jadi Xiaoyan sudah tahu bahwa Ratu tidak akan membantunya. Karena Ratu
berharap Xiaoyan bisa mendapatkan sesuatu dari perang ini. Pada saat ini kekuatan jiwa terkoyak lapis demi lapis. Dan jika ini terus berlanjut setelah perlindungan, jiwanya akan dicari. Dan akhir dari pencarian jiwa secara paksa, bahkan jika sejauh Xiaoyan tidak mati, dia mungkin akan menjadi manusia bodoh setelahnya. Pada saat ini jantung iblis Xiaoyan sudah mulai berdetak. Emosinya terus meningkat, dan semangat juangnya juga meningkat. Saat ini karena Ratu tidak mau bergerak, jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain bertarung. Dalam situasi ini jejak Shizun di antara alisnya masih abu-abu. Xiaoyan tidak punya pilihan selain memilih. Kemudian 40 miliar sumber energinya melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Tetapi dalam waktu singkat, semangat energi dewa yang memancar keluar tidak terlalu banyak. Semua sumber energi yang menyembur berubah menjadi lautan api. Dalam sekejap menyelimuti daerah sekitarnya sejauh 10.000 kaki. Dan dalam 10.000 kaki ini ada banyak kantong darah dan nyala api sudah naik. Pada saat yang sama Xiaoyan semakin meraung dengan tatapan gila di matanya. Hahaha, karena kau ingin mencari jiwaku, maka aku akan membawamu pergi ke puncak deretan, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan Xiaoyan tiba-tiba berhenti berganti dengan jeritan Taisu nomor 1 yang pecah. Saat ini dia perlahan mengangkat lengannya yang berdarah, lalu menekannya di atas kepalanya. Tampaknya itu tumpang tindih dengan lengan hitam. Pada saat ini Taisu nomor 1 menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam jiwa Xiaoyan. Dia terus menelusuri jiwa Xiaoyan. Jadi pada saat ini Xiaoyan juga akan mencari jiwanya. Secara bergiliran kenangan kosong dan belang-belang membanjiri pikiran Xiaoyan. Dan dengan banjir kenangan, detak jantung Xiaoyan mulai meningkat terus-menerus. Jantungnya dan jantung iblis berdetak semakin cepat. Pada saat ini tubuh Taisu nomor 1 juga bergetar hebat. Kekuatan yang kuat datang dari sekeliling dan langsung membungkusnya dalam sekejap mata. Kekuatan Taisu nomor 1 mundur ratusan kaki dan bahkan memotong kekuatan jiwa Xiaoyan dalam sekejap membeku di tempatnya. Meskipun tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya, namun pada saat ini tiba-tiba terlihat Taisu nomor 2 yang telah dilahirkan kembali yang berada di sampingnya. Dia terlihat kaku dan berkeringat deras. Saat ini pencarian jiwa membuatnya jatuh koma jangka pendek. Seketika Taisu nomor 2 menatap Xiaoyan dan tiba-tiba matanya berkilat dengan niat membunuh. Bahkan dalam situasi seperti itu, kampanye masih bisa terluka. Penampilannya benar-benar membuat Taisu nomor 2 merasa tidak enak hati. Dan dia langsung ingin membunuhnya. Sekarang adalah waktu paling rentan bagi Xiaoyan. Jika dia mendapat pukulan fatal, Xiaoyan pasti akan mati. Melihat Taisu nomor 1 yang jatuh koma, Taisu nomor 2 tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Cairan di tangannya perlahan mengalir dan berubah menjadi pedang panjang. 5 jarinya mengencang perlahan dan dia bahkan membuat ide berani untuk membunuh Xiaoyan. Ancaman Xiaoyan terlalu besar dan Taisu nomor 2 benar-benar takut akan penundaan dan akan ada beberapa kecelakaan. Jadi lebih baik segera hentikan kekacauan dan singkirkan dengan cepat. Maka itu secara langsung untuk menghindari bencana lainnya di kemudian hari. Pada saat ini kekuatan keabadian terus meluap dari baju besi dewanya dan menyelimuti pedang panjang di tangan Taisu nomor 2 dan energi pedang yang tajam menelannya. Setelah beberapa tabrakan, Taisu nomor 2 menghafalkan pedang panjang di tangannya untuk mencegah kecelakaan. Membunuh Xiaoyan sekarang yang masih memiliki jiwa dan resiko terbesarnya adalah mungkin dia hanya akan disalahkan pemimpin. Sial! Orang ini tidak bisa lagi dibiarkan. Dia harus segera diberantas, ucap Taisu nomor 2 bergumam di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, dia bertindak tanpa perintah. Baginya ini sama saja dengan mengkhianati Taisu. Dan Taisu sama sekali tidak diperbolehkan membunuh dulu untuk bertindak. Itu sebabnya Taisu nomor 2 ragu-ragu begitu lama. Tetapi rasa ancaman yang berasal dari Xiaoyan saat ini terus menekannya. Membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dan perasaan tidak nyaman inilah yang muncul semakin kuat. Pada saat ini Taisu nomor 2 berada di sisi Xiaoyan. Jaraknya hanya belasan kaki jauhnya. Dan dia bisa muncul di depan Xiaoyan hampir secara instan dalam wujud manusia. Saat ini Taisu nomor 2 tidak ragu lagi. Bahkan menginjakkan kakinya, mengangkat pedang panjang di tangannya dengan kekuatan keabadian yang kuat dan menebas ke arah Xiaoyan. Ketika pedang itu jatuh, tanpa perlindungan dari baju besi dewa, dengan kondisinya saat ini itu sudah cukup untuk membelahnya menjadi 2 secara instan. Taisu nomor 2 juga berpikir demikian. Karena Xiaoyan ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan dengan 1 tebasan.
Xiaoyan sepertinya bahkan tidak bisa memutar kepalanya. Menyerahlah, ucap suara itu jatuh dan pedang panjang itu sudah ada di depan Xiaoyan. Tepat ketika pedang hendak memotong ke arah Xiaoyan, tiba-tiba sebuah telapak tangan tampak menonjol dari kehampaan. Dan itu sebenarnya tangan kosong yang bertabrakan dengan pedang panjang yang mengaung. Pedang panjang itu jatuh dan telapak tangan yang muncul tidak tersentak. Tetapi menangkap pedang panjang itu tanpa terbayangkan. Melihat di sepanjang mata, ada 3 tanda bintang yang berkedip di antara alis sosok itu. Penampilannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Taisu nomor 2 sebelumnya. Dan penampilannya bahkan lebih sulit untuk dipercaya. Tidak mungkin orang-orang dari luar Taisu. Dan tidak akan ada yang bisa masuk sama sekali. Dari mana asal orang ini? Sosok yang menghalangi Dari mana asal orang ini? Sosok yang menghalangi pukulan fatal bagi Xiaoyan. Ternyata ini adalah avatar Yuan Shen. Dalam pertempuran sebelumnya, tidak peduli apakah itu avatar Yuan Shen atau avatar Yonghe, mereka langsung menyatu dengan tubuh utama Xiaoyan melalui pagoda emas. Untuk menyelesaikan teknik penggabungan tubuh saat ini, Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan selain membiarkan avatar dari Yuan Shen mengambil tindakan. Pada saat ini jantung iblis berdetak kencang. Xiaoyan bahkan mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia sibuk berlatih dan kadar pil tersebut sudah lama tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dan efek penyembuhannya secara alami sangat berkurang. Tapi untungnya kecepatan detak jantung iblis menjadi semakin cepat. Dan aliran kekuatan hidup yang stabil menyumber keluar dari jantung iblis. Ketika Raja Iblis menyerahkan jantung iblis, dia hanya memberitahu Xiaoyan bahwa jantung iblis dapat membuat Xiaoyan lebih berani dalam pertempuran. Faktanya Xiaoyan merasa bahwa jantung iblis lebih kuat. Karena itu memberi Xiaoyan sebuah kemauan yang pantang menyerah dalam pertempuran yang semakin sengit. Kemauan seringkali menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menang apalagi dalam situasi yang sulit. Kemauan bisa menjadi sesuatu yang tak terkalahkan. Tetapi bahkan dengan kecepatan pemulihan yang mengerikan, dia tidak dapat pulih dalam waktu yang singkat. Saat ini meskipun Yuan Shen merupakan tubuh keabadian, tetapi kekuatan keabadian yang dimiliki oleh Taisu nomor 2 juga sangat kuat. Dan kekuatan keabadian yang diberikan oleh 7 kristal merah di dadanya membuatnya memiliki kekuatan tempur yang baik. Oleh karena itu, avatar Yuan Shen hanya dapat menunda Taisu nomor 2 beberapa waktu untuk Xiaoyan. Meskipun menggunakan 2 pukulan dewa, efeknya tidak begitu kuat. Saat ini ketika Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatannya, tiba-tiba tekanan kuat datang lagi dari segala arah. Tekanan ini tidak hanya ditunjukkan padanya, tetapi juga untuk melawan avatar Yuan Shen. Seketika pedang panjang milik Taisu nomor 2 tidak berhenti dan menusuk avatar Yuan Shen dengan ganas. Avatar Yuan Shen juga tidak dapat bergerak. Pada saat ini pedang panjang Taisu nomor 2 menembus dada avatar Yuan Shen dengan keras. Tetapi ketika ujung pedang panjang itu akan menembus, itu berhenti. Tiba-tiba perlawanan yang sangat besar tidak memungkinkan Taisu nomor 2 untuk menembus tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau melakukan ini dengan kekuatan fisik yang sangat kuat? Ucap Taisu nomor 2 terkejut di dalam hatinya. Dan ketika dia menarik kembali pedang panjangnya, dia segera menjaga jarak dari avatar Yuan Shen. Sial, aku khawatir kekuatan orang ini tidak buruk. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia mungkin setidaknya orang kuat di atas langkah ke-6. Ucap Taisu nomor 2 menganalisis di dalam hatinya. Hanya suara teredam datang dari kejauhan. Pada saat ini Taisu nomor 1 yang terbangun dari koma terus datang dan menuju ke arah Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Terlihat dia mendekati Xiaoyan. Ketika dia mendekati Xiaoyan, telapak tangannya tiba-tiba terulur dan kelima jarinya tiba-tiba membentuk cakar dan meraih jantung Xiaoyan. Rasa krisis yang sangat intens langsung menyelimuti Xiaoyan. Kali ini itu sangat kuat. Dia hanyalah dewa petarung. Meskipun jantungnya tidak terluka fatal, tetapi begitu jantungnya hancur, luka Xiaoyan akan semakin parah. Selain itu, Xiaoyan dapat merasakan krisis yang begitu kuat. Karena aura pembunuh sangat kuat terpancar dari Taisu nomor 1 yang menunjukkan bahwa dia memiliki niat untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Karena kecelakaan yang berulang kali dan mencari jiwanya dan tubuh ditekan. Xiaoyan juga tahu hal-hal yang lebih dalam tentang Taisu dan itu adalah rahasia yang mutlak. Taisu nomor 2, jangan menahan. Bunuh dia dengan cepat. Ucap Taisu nomor 1. Meskipun dia tidak tahu siapa avatar Yuan Shen yang tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan saat ini. Dan jiwanya juga terluka setelah dicari oleh Xiaoyan.
Tentu saja dia harus membunuh Xiaoyan dengan cepat. Jelas dibandingkan dengan Xiaoyan, Taisu nomor 1 benar-benar terluka parah oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Namun Xiaoyan tampaknya tidak terlalu berpengaruh. Ada dua alasan, salah satunya adalah kekuatan jiwa Xiaoyan dapat menghasilkan perlindungan yang lebih besar bagi jiwanya. Dan Taisu nomor 1 hanya melakukan sepertiga dari pencarian jiwa. Dan apa yang bahkan dia dapatkan adalah beberapa bagian samar dari ingatan Xiaoyan. Itu ditahan oleh tangan hitam yang keluar tiba-tiba. Ketika Xiaoyan melihat tangan hitam itu, dia juga diam-diam terkejut. Saat itu dia mengira jiwanya akan dicari dengan bijak. Tetapi tangan hitam yang keluar tiba-tiba membantu Xiaoyan. Lengan hitam itu sangat aneh. Xiaoyan juga memikirkannya di benaknya. Tangan hitam itu sangat mirip dengan Shizun yang telah berubah menjadi bayangannya. Namun kekuatannya yang ditinggalkan pada Xiaoyan telah habis ketika dia membantunya mengambil avatar Yuan Shen. Jadi kecil kemungkinan tangan hitam ini adalah Shizun. Tangan hitam muncul dari jiwa Xiaoyan, sepertinya itu adalah kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal tangan hitam itu, namun itu pasti ada hubungannya dengan Yang Mulia Zhu Shang untuk melindungi memori ini agar tidak terungkap. Sangat mungkin ada cara yang ditinggalkan Yang Mulia pada Xiaoyan. Adapun tahapan itu ditinggalkan sepertinya bahkan Xiaoyan juga tidak mengetahuinya. Akhirnya Taisu nomor 1 tidak mendapatkan informasi yang berguna saat mencari jiwa Xiaoyan. Namun sebaliknya Xiaoyan juga mengambil kesempatan untuk mencari jiwa Taisu nomor 1. Dia jelas mendapatkan beberapa informasi yang mengejutkannya. Sehingga setelah Xiaoyan mencari jiwanya, dia memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Dan kekuatan itu juga membuat Taisu nomor 2 merasa terkejut. Karena Xiaoyan mendapatkan waktu spesifik serangan Taisu. Pada saat ini dia berpikir masih ada waktu, tetapi Xiaoyan menemukan dari pencarian jiwa Taisu nomor 1 bahwa Taisu telah menginvasi Sensi dan menguasai Kampaan Laut Barat. Sebagai titik terobosan untuk memasuki Sensi, dunia Sensi dibagi menjadi 4. Kampaan Baiming adalah tempat dunia bawah. Berada Kampaan Dongyun adalah tempat Dewa Aliansi Petarung. Kampaan Nangling adalah tempat dunia dewa laut kuno terbesar dan terluas. Lisensi dan Kampaan Laut Barat yaitu tempat benua Daudi berada. Kampaan Laut Barat adalah yang terkecil di antara 4 lautan Kampaan dan hanya ada sedikit alam dan bintang tingkat tinggi. Dan itu adalah lautan Kampaan terlemah di antara Sensi. Meskipun lautan Kampaan paling kecil, tetapi sumber daya yang dikandungnya masih sangat agung. Taisu ingin bertarung melawan Sensi. Dan menurut gaya bertarung Taisu, mereka ditakdirkan untuk membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mendukungnya. Jadi mereka memulainya dengan Kampaan Laut Barat. Karena mereka ingin menggunakan sumber daya Kampaan Laut Barat untuk mendukung perang dan menyerang Sensi. Dan film pun berakhir.